Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, kita masih membahas tentang problematika nikah siri yang dari awal problem bagaimana bagi pasangan, kemudian yang lebih rumit lagi bagaimana problem untuk keturunannya anak dari hasil perkawinan nikah siri kan, karena hak-haknya di sini tidak utuh gitu. Nah, makanya kemudian bagaimana solusi agar nikah siri ini bisa menjadi sah? Ada aturan hukum yang disediakan untuk hal ini, karena hukum ini mengakomodir ketika misalnya kemarin saya katakan nikah siri ini ada misalnya satu masyarakat memang mereka belum sampai pada pengetahuan tentang nikah harus dicatatkan, sehingga secara kultur mereka nikahnya siri gitu. Nah, bagaimana lantas apa yang harus dilakukan agar nikahnya itu menjadi sah? Bukan dia harus nikah lagi. Ada satu riset teman saya dulu di Kabupaten Jember Pemda mengadakan nikah massal untuk pasangan-pasangan yang belum punya akta nikah. Nah, ini rumit ketika sudah punya anak, karena apa? Kalau nikah lagi, otomatis pencatatan mulai tanggal atau pencatatan tertanggal nikah yang resmi itu. Nah, makanya kemudian jalannya bagaimana? Ada isbat nikah, penetapan nikah. Nah, bagaimana ini dilakukan? Mengajukan permohonan ke pengadilan agama untuk isbat nikah. Nah, dengan isbat nikah ini nanti perkawinan yang dulu dilakukan secara siri ya, bisa diakomodir dengan model berlaku surut, berlaku ke belakang. Jadi misalnya dulu nikah siri tahun 2010, punya anak lahir di 2013 misalnya. Nah, kemudian kemarin yang saya katakan di beberapa daerah yang memang belum mengenal pencatatan perkawinan, tapi kemudian ketika anak mau masuk TK, nah 2010, anak lahir 2013. Nah, misalnya sekarang 2030 anak mau masuk SD, 2020 sekarang anak mau masuk SD. Nah, kan butuh akta nih kan. Apa yang dilakukan? Mereka isbat nikah, daftar permohonan ke pengadilan untuk penetapan perkawinan yang sudah dilakukan tahun 2010 itu. Tentunya harus ada saksi, kedua pihak dihadirkan ya, pihak laki-laki perempuan saksi. Nah, ini sehingga nanti ketok palu pengadilan dengan penetapan isbat nikah ini menjadi legal, menjadi sah, dan anak dari hasil perkawinan siri tadi yang sudah dilegalisasi dengan isbat nikah tadi juga bisa memiliki perlindungan hukum, hak-hak yang penuh seperti anak yang sah. Jadi akta sudah bisa diterbitkan berdasarkan perkawinan itu. Tapi tadi ya, aktanya kan nunggu isbat nikah itu. Nah, ini banyak terjadi di daerah-daerah yang secara mereka tradisional belum mengenal pencatatan perkawinan. Jadi isbat nikah ini tinggi. Misalnya saya katakan di Madura kemarin ya, di Madura ini banyak orang tidak mencatatkan perkawinan, sehingga angka isbat nikah ini tinggi. Kenapa? Ketika anak mau masuk sekolah, mereka baru butuh akta, sehingga orang tuanya buru-buru ke pengadilan untuk mengurus isbat nikah. Nah, kemudian juga di daerah NTT, sebagaimana kemarin saya ungkap juga ya, banyak riset tentang ini. Coba nanti klik repositori pengadilan, isbat nikah di beberapa tempat itu tinggi. Kenapa? Karena di masyarakat yang dalam tanda kutip belum menjangkau pencatatan, banyak yang dulu belum mencatatkan perkawinan, mereka nikahnya siri. Nah, kemudian baru mengurus isbat nikah. Nah, ini bahkan di Jogja itu ada sidang keliling yang dilakukan oleh pengadilan agama, dan yang sidang keliling khusus isbat nikah ini banyak terjadi di daerah Gunung Kidul. Nah, ini jadi dari riset yang dilakukan ya, Gunung Kidul itu ada ada sidang keliling dari PA khusus terkait dengan isbat nikah. Karena apa? Angka perkawinan yang tidak dicatatkan dulu tinggi. Nah, sehingga orang berbondong-bondong mengajukan isbat nikah ke pengadilan. Nah, ini ya, ini solusi. Ketika Anda sudah melakukan nikah siri, bagaimana untuk mendapatkan perlindungan hukum untuk perkawinan Anda,
hak-hak terpenuhi, kemudian apalagi perlindungan hukum terhadap hak-hak anak. Nah, ini Anda bersegeralah untuk melakukan upaya hukum permohonan isbat nikah ke pengadilan agama. Dengan demikian semuanya menjadi normal ya, hak-hak anak terpenuhi, hak nafkah, hak pendidikan, akta, kemudian juga nanti perwalian dan sebagainya. Nah, ini bagaimana normal seperti perkawinan biasa. Nah, ingat, bukan dengan mengulang nikah. Kalau Anda sudah nikah dulu siri, kemudian Anda nikah lagi dengan pencatatan, yang dicatatkan itu waktu nikah yang pencatatan, sehingga masa nikah siri itu tidak ada perlindungan hukumnya. Nah, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.